Halo, balik lagi dengan channel saya, channel Imam Wahyudi Santoso, channel saya perbaikan, perawatan mobil, tips mobil, terutama mobil Honda. Kali ini kita akan membahas apa saja yang harus diperiksa sebelum teman-teman mau meminang mobil atau mau membeli mobil, terutama mobil yang tahun-tahun lama ya, tahun 2004, 2005. Ini saya bikin modelnya, model mobilnya adalah Jazz ADSI. Yang perlu diperhatikan teman-teman, kalau bodi sih teman-teman bisa lihat sendiri ya. Rata-rata kalau yang dilihat kalau orang jual beli itu adalah bullhead. Bullhead ini pernah terbentur apa enggak, berubah bentuk apa enggak, pernah dicat ulang apa enggak. Kalau masih kokoh seperti ini berarti oke. Terus pelipit-pelipit dari kap mesin dan semua pintu, ini pelipitnya harus ada. Karena kalau pelipitnya ini tidak ada, ini pernah ngeder atau pernah tabrakan. Ini sekitar bodi teman-teman ya. Tapi ada juga sih yang pelipit ini bikinan, tapi tidak bisa serapi pabrik. Ya, ini semua pintu ada pelipit-pelipitnya ini. Kalau ini sekitaran bodi dulu, pelipit-pelipitnya dilihat semua, 4 pintu, tidak usah saya praktekkan semua. Terutama sih bagasi ya, kap mesin sama bagasi itu yang sering ngeder. Ini oke semua, mobilnya utuh ini. Ini sebenarnya mobil orang pelanggan servis, saya minta izin untuk tips biar teman-teman kalau cari mobil seperti ini. Ini mobilnya 2005 kalau tidak salah, manual, sangat-sangat terawat, barusan ganti kopling di saya. Balik lagi ciri-ciri mobil yang mau teman-teman beli yang perlu diperhatikan adalah kebocoran oli. Mobilnya ini kering apa enggak? Mobilnya ini kering apa enggak di ininya? Di packing mesinnya melalui packing desk lamp. Biasanya kalau Jazz ini ya, yang sering bocor adalah packing desk lamp, packing plug camshaft, terus packing cover camshaft sebelah sini. Ini biasanya bocor. Ini juga saya barusan ganti tadi. Terus seal kruas besar. Seal kruas besar di bawah ini. Di bawah ini ada bocor apa enggak? Kalau di sini ada rembesan atau seperti hitam, ada pasir-pasir nempel, itu berarti seal kruas besarnya rembes. Dan juga dilihat bawah itu ada bekas las-lasan apa enggak. Beberapa kasus kalternya ini ada yang pernah kebentur pecah di las, akhirnya ya enggak bagus. Itu berarti pernah nabrak. Ya, terus selain itu kalau aki ya bisa nanti kita lihat starter. Waktu starter itu suaranya gimana. Tahun-tahun segini juga masalah biasa di understyle, menimbulkan bunyi-bunyi. Nanti kalau diizinkan sama penjualnya, teman-teman bisa lakukan tes jalan. Nanti saya tunjukkan tipsnya apa yang perlu dicek. Kaki-kakinya ada yang bermasalah apa enggak di mobil yang teman-teman mau beli. Sekitar mesin lagi, kita kalau bisa usahakan ini ya, ngecek level-level oli atau minyaknya. Mobil ini ketahuan terawat apa enggak itu dilihat dari minyak-minyaknya. Seperti ini, oli mesin. Ini bagus, tidak melumpur. Ada beberapa mobil-mobil baru di tahun lebih muda dari ini, olinya dia ngelumpur teman-teman. Melumpur itu dia seperti mengental ya. Itu akibat salah oli atau maksudnya kena oli palsu atau telat ganti oli lebih dari 10.000. Tahun segini juga rawan di master rem seperti ini. Ini booster remnya ada korosi ya. Itu kemungkinan besar sih master remnya pernah bocor tapi sudah diganti. Kami sama teknisinya tidak dicat ulang untuk booster remnya. Jadi sisa-sisa dari korosi minyak rem masih tertinggal di booster remnya. Terus mounting dilihat ada ambles apa enggak. Mounting untuk Jazz GD3 ini yang kanan sih masih oke, jarang rusak, hampir enggak pernah. Yang kiri sering rusak. Yang kiri di bawah aki. Di bawah aki enggak kelihatan. Nanti di tes jalan aja kita kick down, kalau ada bunyi jedak itu engine mounting kiri rusak, harganya sekitar 800 ribuan. Karet-karet ini support masih oke. Terus fungsi dari selang-selang radiator dicek. Kalau ini sih ya perawatan kita juga murah, tapi ya kalau bisa sudah dapat mobil jadi kan kita enggak bangun-bangun lagi ya. Selang-selang kecil gini diperiksa di ujung-ujungnya ada yang retak apa enggak. Kalau retak, kalau misalkan teman-teman sudah sangat minat, kalau sudah di deal, sudah dibeli,
segera diganti selang-selang ini. Ada kalau yang ada airnya ada 4, selang Fasidel GR ada 5, sorry, selang water pump, selang Fasidel atas sama selang IACV 2. Terus kita starter, coba Mas starter Mas. Kita starter, kita mengetahui suara mesinnya. Di starter. Starter Mas. Starter. Oke, kita perhatikan suara mesinnya teman-teman. Suara mesinnya halus apa enggak? Kalau halus seperti ini oke. Kalau suara bunyi tik 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 di sekitar sini, itu suara injektor ya. Kalau ada suara tak 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 tak, itu bisa dari setelan klep atau bisa dari metalnya yang bermasalah, metal duduk atau metal jalan dari mesin ini. Terus AC Mas, AC on. AC on kita untuk mengetahui kinerja dari kipas radiator. Ini harus nyala semua kanan kiri. Nyala semua. Kalau AC on harus nyala semua. Kalau sudah nyala semua oke. Sudah sekitar mesin. Sementara itu kita masuk ke dalam interior ya. Kita beralih ke interior. Yang pertama adalah kita cek indikator. Indikator waktu on gini harus nyala semua teman-teman ya, tidak ada yang mati. Dilihat lagi, harus nyala semua. Terus kita starter. Dan waktu starter tidak ada indikator yang nyala ya. Kalau ini handrem kan biasa. Handrem sama seat belt, kita pastikan handremnya juga dilepas. Mati. Terus seat belt kita pasang. Kita pasang, mati semua, tidak ada masalah. RPM juga bekerja, meter bensin juga bekerja. Kita pastikan lagi, jarum-jarum mau bekerja semua. Oke. Terus kita starter, kita nyalakan AC. Kalau ini lampu-lampu ini biasa mati, bisa diganti. AC kita bisa merasakan sendiri, kondisinya harus dingin nyes ya. Terus yang lain adalah cek kelistrikan, power window. Bisa semua, bisa auto bawahnya, atas juga bisa auto. Yang kiri bisa juga, oke. Belakang, oke. Belakang, oke. Terus central lock. Central lock kita coba. Ini ke bawah, lock, oke. Bagian kanan oke. Unlock, oke. Bagian kiri, lock, oke. Unlock juga oke. Sudah, bagian interior sudah oke semua. Kita bisa meriksa panel-panelnya. Teman-teman bisa meriksa sendiri kalau panel-panel ini bekerja normal semua apa enggak, suhu-suhunya sesuai apa enggak. Terus mode-mode AC juga bisa dipraktekkan sendiri. Terus kalau manual kita bisa injak pedal koplingnya. Kalau pedal koplingnya empuk, berarti koplingnya masih sehat. Tapi kalau pedal koplingnya kita injak keras, kemungkinan kampas koplingnya sudah mulai tipis dan mataharinya sudah aus. Terus kita bisa cek understell secara biasa atau secara visual. Dengan cara rata-rata sih mobil tahun segini rek setirnya kena ya. Kita coba ini goyangkan setirnya. Ini ada bunyi. Dek ya. Kalau yang mobil sehat enggak bakal bunyi gini teman-teman. Ini diagnosa saya sih rek setirnya sudah aus. Kalau digoyang sepeling ada bunyi seperti ini. Ya, ini PR-nya rek setir mulai aus atau bunyi. Penanganannya bisa dibawa ke bengkel understell untuk diganti teflonnya atau diganti baru. Atau diganti baru sangat mahal, biasanya rata-rata diperbaiki ke tukang understell atau bengkel understell, diganti teflonnya atau dibuatin ke tukang bubut. Tapi nanti efeknya setirnya agak sedikit mamel atau berat. Tinggal kita tes jalan ya untuk mengetahui kaki-kaki pastinya. Iya, seat belt ini teman-teman coba, seat belt ini dia berfungsi normal semua apa enggak.
biasanya sudah molor. Nih ada kanan juga oke. Bakalnya juga diperiksa mau ngelok apa enggak. Ini bakalnya. Ya kalau juga bisa dicek stoppernya ya, stopper seatbeltnya mau ngelok apa enggak. Kalau sudah kaku gini aman, berarti masih sehat seatbeltnya. Terus kalau perlu sih kita tancepin scanner. Kalau diperbolehkan sama penjualnya, ditancapin scanner, mengetahui elektronik mobil, softwarenya mobil ini masalah apa enggak. Tapi ini saya skip aja soal scanner, biar teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah tanpa alat-alat canggih. Terus kita tes jalan. Tadi kan sudah diagnosa bunyi ya. Kita tes jalan, cari jalan paving atau jalan yang rusak sekalian teman-teman, biar tahu kondisi kaki-kakinya. Kalau bisa cari polisi tidur juga, nanti biar tahu hentakannya shockbreaker. Tadi ada hambatan box. Kita jalan, kita rasakan. Ada bunyi temen ya, gluk-gluk, itu rekstir. Bunyi rekstir bukan long terot. Ini shockbreakernya kita coba. Shockbreaker masih empuk semua, empat-empatnya mobil ini. Kalau hentakannya keras, bantingannya keras, berarti shockbreakernya lemah. Ini tadi shockbreakernya masih empuk. Nah, kalau ada bunyi duk-duk, itu diagnosa saya dari rekstirnya sendiri yang sudah keras. Ini shockbreakernya empuk, tidak ada bunyi. Yang bunyi suara ketukan adalah dari rekstir. Wajar karena usianya sudah puluhan tahun ya, mobil-mobil yang baru aja rekstirnya banyak yang kena. Ya, itu kalau diperbolehkan sama penjualnya, teman-teman kalau bisa bawa ke Honda juga untuk general check up dan cek history biar tidak ketipu ibaratnya. Jadi kalau ke Honda itu di scan, dicek kaki-kakinya semua, dicek detail. Nanti saran-sarannya ditunjukkan ke teman-teman dan bisa buat kita acuan. Atau kalau enggak ke Honda ya bisa minta tolong teknisi yang dipercaya buat ngecek biar tahu kondisi mobil ini. Misalkan kita sudah suka sama mobilnya, kita tahu budget yang mau dikeluarkan untuk bangun mobilnya biar jadi enak lagi, biar siap pakai harian. Ya mungkin sementara sharing kali ini soal sekitar mobil, tips yang mau beli mobil apa aja yang dicek, itu aja teman-teman ya. Mohon maaf bila ada yang kelewatan, kalau ada yang kurang ya mungkin dibantu di komen. Mohon maaf bila kurang detail atau ada audio dan video yang kurang berkenan di teman-teman. Ini cuma sharing-sharing aja sekitar pengetahuan saya. Semoga kita diberikan kelancaran rezeki. Salam seduluran semua, sehat selalu. Terima kasih.